Nah, beliau juga mengajar di Universitas di Pontianak dan juga insya Allah beliau juga aktivis masjid. Nah, beliau merupakan seorang eh, manajer atau direktur ya, direktur BPKM di Masjid Kapal Munzalan. Jadi beliau berkhidmat di Masjid Kapal Munzalan semenjak tahun 2016 kalau saya tidak salah, nanti bisa dipastikan lagi dengan beliau. Nah, insya Allah mudah-mudahan beliau pada pagi hari ini, pagi yang berbahagia ini nantinya akan berbagi cerita dengan kita terkait dengan analisis beliau terkait success story-nya alumni-alumni PMB. Jadi kenapa nih alumni-alumni PMB bisa sukses dan juga dilihat dari segi apanya. Nah, karena setiap masjid punya masing-masing dinamika, setiap masjid punya masing-masing keunikan. Nah, insya Allah nanti Bang Gun akan eh, mencoba menganalisis ya dari segi apa saja yang mana nanti insya Allah bisa berguna sekali bagi kawan-kawan semua para sahabat masjid, para murid masjid dimanapun berada untuk mengambil pelajaran. Ya, mungkin nanti di salah satu masjid yang disampaikan oleh Bang Gun bisa diambil contohnya. Nah, mungkin masjidnya lebih cocok ke masjid yang satunya atau caranya mungkin polanya bisa pakai di masjid yang satunya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama kita ikuti eh, salah satu materi di Platnas Masjid Loner yaitu materi yang ke-9 analisis success story alumni PMB. Tak lupa pula selalu sertakan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita yang berhadir pada pagi yang penuh keberkahan ini ya di hari Ahad berkumpul untuk menambah keilmuan kita, ilmu yang bermanfaat insya Allah di bidang masjid ya. Mudah-mudahan nantinya Allah ijabah semua niat baik, doa-doa kita untuk bisa terus belajar bersama guru-guru kita dan juga nantinya akan kita aplikasikan di masjid kita masing-masing dalam memakmurkan masjid insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga jadi wasilah kita juga menuntut nantinya syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak insya Allah. Amin ya Allah. Ya Bang Ayah Bunda yang baik dirahmati Allah, insya Allah Abang Dagun Mayudi ya sudah berhadir di tengah-tengah kita. Kita izin menyapa. Assalamualaikum Bang Gun. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh, Bang Huda. Allah. Kayaknya Sehat nih Bang Gun nih. glowing, glowing wajah Bang Huda glowing. Wah, ini wasilah apa nih? PMB 1 sampai 7. Dapat kamera dari PMB. Alhamdulillah. Jadi bisa dipakai untuk PMB spesial. Alhamdulillah. Soal Bang Gun. Gimana Bang Gun? Sehat Spesial. kabarnya? Medan, Medan spesial. Alhamdulillah Bang Huda sehat. Bang Huda juga sehat ya. Eh, Siap, insya Allah. Nih sedikit cerita ya sama teman-teman peserta. Dulu tuh Bang Gun tuh yang jadi hostnya gitu. Saya tuh cuma jadi teman belajar saja, bantu-bantu Enggak, Bang Gun. Nah, tapi atas izin sekarang Allah dipaksa. sekarang Bang Huda udah jadi ininya, gurunya. Allah Akbar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya insya Allah alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah nanti ke depannya Ya, teman-teman semua bisa semakin berkembang dan juga bisa menyuarakan atau menyiarkan ilmu pemasjidan ini ya kepada teman-teman masjid di sekelilingnya kah. Nah insya Allah juga mungkin bisa buat PMI spesial nanti di kotanya masing-masing. Nah kenapa insya Allah karena ya. harapannya semua teman-teman alumni harus berprogres ya dan juga lupa berproses. Nah insya Allah Bang Gun tadinya nge-host sekarang jadi narasumber, saya tadinya teman belajar sudah jadi nge-host seperti itu insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa juga mengikuti langkah-langkah dari guru-guru kita yang sudah berhadir dan juga memberikan materi di platform insya Allah. Alhamdulillah siap Bang Gun ya menyampaikan success story-nya nih teman-teman. Yap, Dari ribuan masjid yang sudah ikut PMB dari 1 sampai 7. Alhamdulillah insya Allah banyak sekali ya cerita-cerita menarik yang sudah dirangkum sama Bang Gun karena Bang Gun adalah spesialisnya dulu untuk menghimpun data-data teman PMB ini. Dari 1 sampai 7 ada berapa masjid Bang Gun? Database kita. Seribuan, 1.500 kalau adakah? datanya mungkin sekitar 1000-an Bang Huda. 1 Masya Allah. sampai 7. 7. Ditambah Ditambah lagi lagi PMB spesial ini. 8. Ya.
apa ya? 140 tembus Bang Gun. Alhamdulillah izin Allah. Ya Allah, Eh, mudah-mudahan terus siap. apa, sampai sampai kita meninggal insya Allah. Ya, amin amin rabbal alamin insyaallah. Kita berhenti kalau kita mati ya. Insyaallah. Ya alhamdulillah Bang Gun insyaallah mudah-mudahan sudah siap untuk memberikan semangat nih kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia. Kepada Bang Gun waktu dan tempat Zoom meeting kami persilahkan. Tafadhol Bang Gun. Baik, makasih banyak Bang Huda, jazakallahu khairan kasiran atas pembukaannya tadi. Dengan tadi lagunya juga sangat menjadi penyemangat kita pagi ini Bang Huda. Jadi memang pagi ini Masya Allah ya. Saya salut Amin ya amin Bang dengan Gun. pejuang-pejuang masjid yang Masya Allah, yang harusnya hari ini hari Minggu, hari libur ya, hari santai mungkin ya, enak-enakan tapi memilih untuk kita sama-sama duduk belajar, dan insya Allah ini kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan forum kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Baik, Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Mungkin karena ini PMB spesial Medan ya, yang mungkin lebih banyak kenal Bang Huda daripada saya. PMB 1 sampai 7 mungkin beda nih ya kan. Nah, lebih banyak mungkin nanti kenal sama saya karena saya moderatornya waktu itu ya. Nah, tapi ini di spesial Medan, Bang Huda lah artisnya insya Allah. Alhamdulillah dikasih kesempatan masih untuk sharing, berbagi. Jadi bukan mengajari Bapak Ibu sekalian, tapi sama-sama belajar kita. Dan alhamdulillah tadi secara singkat juga sudah dikenalkan sama Bang Huda. Nanti izin saya langsung mulai saja karena memang waktunya sangat terbatas. Nanti jam 10 ada lagi ya Bang Huda ya. Jadi Ya, siap kita langsung. maraton Bang Gun. Nanti saya biasanya sinyal agak terbatas Bang Huda. Jadi nanti pas Siap. sesi sharing materi, mungkin nanti video saya matikan sehingga nanti teman-teman fokus kepada slide-nya insya Allah. Ya, boleh Baik, Bang Gun. auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pengurus masjid, orang masjid di seluruh Indonesia, bukan hanya di Medan yang dirahmati Allah. Izinkan saya untuk menyampaikan materi hari ini terkait dengan success stories PMB. Jadi ketika diamanahkan materi ini saya bingung nih Bang Uda. Jadi kalau ditanya success stories, wow Masya Allah ya. Ada yang diam-diam ya bergerak ya. Ada yang banyak sekali ya sebenarnya. Tapi ini saya memilih karena memang di judul itu sudah ada, alhamdulillah. Jadi ada rujukan. Oh yang ini aja saya ambil ya. Sudah ada Siap Bang Gun. ditentukan dulunya. Oh enggak, saya bingung. Dari sekian banyak 1.000 tuh, masya Allah, mereka sukses dengan ciri khasnya masing-masing, intinya seperti itu. Baik, insya Allah sebelumnya saya share screen. Sudah kelihatan belum Bang Uda? Eh, masih bacaan double click to enter full screen mode. Oke, saya Oke, matikan siap. ini kayaknya ya. Saya matikan video saya Bang Uda ya, biar Boleh, siap. Ya, sudah tampil Bang Gun. Tafadhol, lanjut. kelihatan Bang Uda ya. Kelihatan, kelihatan. Tafadhol, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jadi ini kita akan membahas bagaimana inovasi masjid ya, success stories masjid dan alumni PMB. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Jadi tadi sudah dikenalkan secara singkat, nama saya Gun Mayudi. Aktivitas saya selain mengajar ya di salah satu universitas di Kota Pontianak, tepatnya yang dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah, yang alhamdulillah sekarang juga gerak untuk mengoptimalkan fungsi masjid-masjid ya. Jadi kelembagaan masjid yang di Muhammadiyah yang selama ini memang belum dioptimalkan,
sekarang sudah mulai dibangkitkan karena lewat narasi, salah satunya mungkin wasilah narasi-narasi yang dibangun oleh guru-guru kita mulai dari Salukman, Bung Ben dan lewat pelatihan PMB ini. Kemudian saya juga sedang melanjutkan sekolah di Unimas. Selanjutnya dipercaya sebagai uh, salah satu deputi ya di Kapal Mujalan, dan sekarang amanahkan direktur Masjid Enterprise dan juga memiliki yayasan Masjid Empat Pilar Foundation. Ini sekedar perkenalan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum mulai mungkin nanti boleh di kolom chat ya, untuk saling komunikasi ya. Misalnya tidak diaktifkan mic-nya, apa yang terpikir kepada Bapak Ibu sekalian top of mind kalau mendengar masjid. Nah, boleh mungkin dituliskan di kolom komentar top of mind-nya kalau mendengar kata masjid itu apa sih, nah, gitu ya, di dalam yang paling muncul ya. Uh, atau boleh definisi boleh, tapi kalau lebih spesifik lagi nama masjid, top of mind nama masjid yang ada di kepala Bapak Ibu sekalian. Boleh minta tolong ditulis di kolom chat. Oh, Masya Allah, masjid Kampung Jalan ya. Ada lagi, oh tempat suci, ada lagi, Masya Allah. Ada lagi rumah Allah, Baitullah. Oke, terima kasih. Masjidil Haram, Masya Allah. Oke. Baik, Masya Allah. Jadi sudah ada ya, ini sudah mewakili, Alhamdulillah. Jadi top of mind masjid kita ya. Tadi sudah sempat saya buka slide-nya, sehingga ada yang sudah melihat ya. Nah, ini jadi top of mind-nya harusnya Masjidil Haram ya. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi inilah rujukan utama ya, top of mind yang ada di kepala kita. Mudah-mudahan Insya Allah diberikan rezeki yang terbaik, kita bisa berkunjung ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Terutama pengurus-pengurus masjid nih ya, yang Masya Allah ya, yang hatinya sudah terpaut ke masjid. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan Allah bisa berkunjung ke pusatnya Baitullah atau pusatnya masjid di muka bumi ini ya, yaitu di Masjidil Haram, dan tentu juga warisan Rasulullah yaitu di Madinah atau Masjid Nabawi. Terima kasih banyak yang sudah menulis ya. Ini sekedar pengantar. Ini saya rasa sudah disampaikan oleh Pak Kiai Bung Ben ya, terkait dengan materi-materi spirit kemasjidan ini, Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, inilah yang menjadi ayat. Kalau ini udah jadi harus hafalan wajib ya Bang Huda ya. Kalau ormas itu udah harus hafal ini, nama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa ulaika ayakunu minal muhtadin. Ini kalau dulu di PMB kita selalu mengulang-ulang surah At-Taubah ini. Jadi model masjid kita ini ya harusnya adalah memang menjadi rujukannya ini ya. Baru kemudian di sumber-sumber lainnya. Jadi Quran surah At-Taubah ini adalah yang menjadi rujukan utama. Nah, dari Quran surah At-Taubah ini maka kita akan mempunyai 4 DNA utama ya, atau 4 pilar kemakmuran masjid, yaitu Baitul Dakwah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Nah, dan ini tentu sudah dibahas oleh guru-guru kita sebelumnya, yang mana mungkin bisa difilter lagi ya, menjadi kalau di backgroundnya Bang Huda itu jadi 3 mesin kemakmuran ya, atau 3 kekuatan ya. Yaitu jadi pusat ilmu, pusat sosial, kemudian pusat harta, dan menjadi pusat muamalah ya. Tapi ini dari ekstrak dari ayat At-Taubah ayat 18 ini muncullah kita DNA orang masjid itu, yaitu Baitul Dakwah sebagai DNA ketaatan, Baitul Quran sebagai DNA keteladanan, Baitul Mal DNA kepedulian, kemudian Baitul Muamalah DNA kemandirian. Dan inilah yang nanti Bang Huda, profil dari masjid-masjid alumni itu nggak jauh-jauh dari ini. Nah, nanti kita bahas. Nah,
kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Ibu Men juga. Jadi sebelum saya memunculkan profil alumni, ini kita munculkan dulu kayak masjid rujukan ya. Kayaknya kalau dulu sebelum Munjalan, sebelum Ismu Yahya, mungkin sebelum masjid-masjid apa yang hari ini bergerak ya, Masya Allah, orang akan mengenal masjid ini ya. Ada yang kenal ya, Bapak Ibu sekalian? Nah, mudah-mudahan ini nggak asing ya. Pasti orang akan menuju ke sini Kalian ya. Nah, menjajal berkarian. Nah, kan ini udah inilah. Bahkan Munzalan kalau cerita Toia apa ada kami semua itu juga belajarnya ke sini. Jadi sebelum Toia bangun masjid ya, itu datang ke Joko Karian dulu belajar game dan sebagainya. Siapa sosok di balik Masjid Joko Karian ini? Pasti ya inilah. Nah, jadi ini Masjid Joko Karian, Jakarta. Bapak Ibu, dari masjid membangun umat, dia punya tagline ya. Nah, ini tagline-nya. Dari masjid membangun umat. Ya, ini tagline dari Masjid Joko Karian ya. Masjid. Jadi Masjid Joko Karian ini punya tagline, dan alhamdulillah kita ya dulu Ormas pernah ke Yogyakarta ngumpul, dan salah satu kunjungannya juga ke sini ya, Masjid Joko Karian. Jadi belajar di Joko Karian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum pernah, nah nanti kita sama-sama memahami ya. Nah, jadi Masjid Joko Karian ini kalau kita lihat dia memang cakupannya wilayah ya. Jadi khusus wilayah Jogokarian itu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di Jogokarian. Jadi waktu itu nggak bicara bagaimana menjadi apa permasalahan apa menyelesaikan Indonesia gitu ya, nggak. Jadi masih Jogokarian nyelesain Jogokarian aja dulu. Berapa masyarakat miskin di situ, berapa orang yang belum sholat di situ. Jadi ini tipikal masjid yang dia apa kalau jadi kalau ada suatu negeri makmur, nah jadi maka rakyatnya itu harus taat dulu kan, beribadah, taat kepada Allah. Nah, maka makmur lah. Nah, jadi itu konsep Masjid Joko Karian. Jadi dia ajak masyarakatnya taat kepada Allah. Nah, insya Allah nanti di sekitar masjid itu akan jadi makmur. Ya. Nah, di sini mungkin kita akan bahas kata-kata kuncinya, karena nggak akan cukup kalau dibahas detail nih Bang Uda, bisa 1 hari kalau dibahas semua secara detail. Ini kulit saja ya Bapak Ibu izin. Nah, Baik, jadi Bang Gun. ini Joko Karian dia skupannya memang terbatas ke apa wilayah Joko Karian. Dan saya, ini Bapak Ibu kalau masuk ke websitenya tinggal download, itu materinya lengkap. Dia ada profil, ada jadi tinggal download aja. Nah, di situ ada download manajemen masjid ya. Nah, download manajemen masjid. Nah, mohon nanti untuk tidak apa share apa mencoret. Nah, terus kata kuncinya tadi dia mencakup wilayah. Nah, kemudian yang kedua, sosok. Nah, ini nggak tergantikan nih. Siapa yang kemudian kalau bicara Joko Karian nggak kenal dengan apa Kiai Jajir ya. Nah, jadi kalau Joko Karian ya pasti ingatnya Kiai Jajir ya, atau mungkin ada yang lain ya sosoknya, tapi beliaulah yang kemudian apa menjadikan Masjid Joko Karian ini ya bertransformasi, yang awalnya mungkin di situ kalau lihat sejarahnya apa menjadi masjid yang apa wilayah Joko Karian itu wilayah yang sangat hitam ya awalnya ya. Nah, tapi beliau berhasil merubah citra kampung. Jadi masjid berhasil merubah citra kampung di sini ya. Insya Allah ya. Ini Masjid Joko Karian. Nah, tinggal positioning Bapak Ibu nih. Mau ngubah apa nih? Nah, tapi Joko Karian sudah memainkan perannya itu ya. Nah, ini programnya, nah, tinggal bisa di ATM ya. ATM tuh amati tiru modifikasi, atau ATP amati tiru plek-plek ya kan. Nah, kalau Bang Huda ya udah ATP aja deh kan, nggak pakai modifikasi lagi ya. Nah, jadi silakan ini ATM beras, jamaah mandiri, pionir kampung Ramadan. Nah, tapi memang kalau kita lihat Joko Karian itu dikenal apa sih kalau bulan Ramadan kan, itu berapa ya Bang Huda, kalau nggak salah saya setiap 3.000 sehari ya, kalau nggak salah saya 1.000 ya, 1.000 jamaah sehari. Jadi kalau sebulan berapa porsi yang harus disediakan Bapak Ibu sekalian. Ini kita bahas ini dulu. Nah, kemudian Masjid
Raya Alpalah Sragen. Nah, ini di Alpalah Sragen. Nah, bagi yang di dekat-dekat Jawa Tengah ya, nah ini bisa belajar di Alpalah Sragen. Masjid ini milik perserikatan sebenarnya. Jadi Masjid Raya dikelola oleh apa? eh, PW ya, artinya Perserikatan Muhammadiyah di Sragen di Jawa Tengah, tapi ini menjadi masjid raya, artinya masjid setara kecamatan kalau masjid raya itu ya. Nah, ini awalnya juga sub masjid, kalau bahasa Ki Kusnadi itu kayak masjid yang mati gitu ya, artinya tidak ada aktivitas. Nah, alhamdulillah setelah beliau menginstal atau masuk ke dalam manajemen, beliau memilih untuk memakmurkannya dengan konsep pelayanan ya, karena beliau juga seorang pebisnis, seorang pengusaha, maka beliau totalitas di situ. Bahkan beliau tidak meninggalkan beberapa unit bisnisnya ya untuk fokus ke masjid. Dan beberapa testimoninya justru ketika dia fokus ngurus masjid, malah Allah besarkan usahanya. Malah yang awalnya bisnis-bisnis yang sebelumnya itu tutup ya kan, merugi ya, ketika fokus mengurus masjid, malah bisnisnya terus berkembang dan sebagainya. Dan itulah membuat dia semakin yakin bahwa ini adalah perusahaannya Allah ya. Kalau kita mengurus perusahaannya Allah ya kan, maka kita pasti dapat kalau dalam bentuk gaji ya pasti kita diurus, digaji juga sama Allah. Nah, seperti itulah rezeki kita berkah berlimpah. Nah, jadi ini awalnya beliau kelola sendiri, dan sekarang sudah ada tim, dan beliau menunjuk kalau di Masjid Al-Falah Sragen itu ada namanya BMM, BEM, namanya BEM, Badan Eksekutif Masjid. Nah, jadi karena beliau ketua takmir, beliau ini seperti ya sebenarnya sebagai pembina lah, atau lebih kepada mengawal ruh atau pengasuh atau pimpinan ya. Tapi untuk standar harian, kemudian bagaimana mengawal event-event, jadi bukan lagi beliau yang turun langsung ya, tapi sudah ada badan eksekutif masjid yang dibentuk, dan itu anak-anak muda badan eksekutif masjidnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, badan eksekutif masjid ini yang kemudian menjalankan program-program yang di masjid. Nah, pertama buka dulu, masjid itu harus buka 24 jam. Nah, ini jangan kalah sama Indomaret atau Alfamart ya, atau kadang-kadang kita masjid dikunci ya kan, orang mau ke toilet karena banyak musafir ya kan, daripada dia memilih singgah atau tidur di jalan atau mungkin kebingungan dan sebagainya, dia bisa mampir ke masjid ya kan. Nah, karena ini pengalaman saya Bapak Ibu sekalian, bisa jadi inilah pintu rezeki masjidnya ya. Nah, jadi dengan memberikan pelayanan, jadi jangan berpikir oh nanti ini kalau 24 jam buka jadi nggak aman dan sebagainya. Kalau nanti masjid makan-makan jadi malah rugi. Enggak Bu, Bapak Ibu sekalian, inilah sebenarnya yang jadi pintu rezeki, karena kita nggak tahu orang-orang yang pengen membantu masjid ini ya, banyak sekali orang-orang baik ini yang pengen membantu masjid, tapi dia ngeliat dulu ya kan, mana nih masjid yang manfaatnya banyak, mana yang masjidnya yang kira-kira uh, uh, programnya berjalan seperti itu. Jadi ini cerita tentang Masjid Raya Al-Falah dulu. Masjid makan-makan ya, kemudian wifi gratis, teh jahe, air hangat, kemudian ada hotel musafir. Nah, jadi sebenarnya bukan hotel, jadi artinya menyiapkan tempat tidur ya untuk musafir. Kemudian imam muda, pelayanan konsultasi dan barbershop. Jadi ini Masjid Al-Falah ya. Kemudian ada kids corner, ada open space pemuda. Nah, jadi kemudian parkiran keamanan, nah, BUMM ya, badan usaha milik masjid. Nah, jadi ini profil dari Masjid Al-Falah. Nah, ini saya di Munjalan itu 2000, kalau kenal Munjalan itu 2014 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi 2014 sebagai jamaah ya, sebagai jamaah, dan tahu waktu itu jadi
mengetahui lah. Jadi Masjid Kapal Munjalan itu 2011, 2012 ya, kenal sama Pak E Bung Ben di situ ya. Waktu itu juga mulai aktif kalau nggak salah di 2014. Masjidnya masih kecil ya, masih banyak jalannya masih tanah kuning dan sebagainya. Nah, jadi 2020 ya, mulai menjadi masuk ke dalam struktur dan aktif, dan sampai posisi terakhir itu adalah menjadi direktur masjid atau Badan Pengelola Kemakmuran Masjid. Nah, jadi ini narasi besar Masjid Kapal Munjalan ya. Peradaban besar itu lahir dari masjid. Ini Ayah Man, kayak Lukmanul Hakim, kemudian Toya, bagi yang belum kenal, nah ini Ustaz Lukman, pengasuh, sekaligus juga pimpinan. Toya ini adalah pimpinan yang juga pewakil dari Masjid Kapal Munjalan. Nah, ini struktur Masjid Kapal Munjalan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau kita lihat ini Masjid Kapal Munjalan ini dia holding ya. Jadi mungkin nanti beda dengan masjid yang tidak ada holding. Maksudnya kalau kita cuman masjid yang belum ada cabang, belum ada lembaga-lembaga atau unit atau badan yang besar, mungkin cukup dengan unit-unit ya. Nah, jadi di Masjid Kapal Munjalan ini karena memang sudah holding, sudah cakupannya seluruh Indonesia, maka dia perlu yang namanya struktur holding. Nah, ini struktur holdingnya ya. Jadi holding ini kalau di kabinet kepresidenan ya, ini ada pengasuh atau pimpinan yang itu kita sebut sebagai presiden ya. Maka di sini ada presidennya. Di situ ada kesekretariatan kabinet atau kesekretariatan negara ya, yang mengelola menteri-menteri ya. Nah, ini deputi-deputi ini belum menteri nih, ini masih kesekretariatan kepengasuhan ya. Jadi ini kayak staf khusus kepresidenan lah seperti itu. Jadi ini yang mengatur holding ya, atau mengelola holding. Holdingnya apa? Holdingnya masjid. Nah, holdingnya masjid. Nah, di dalam Masjid Kapal Munjalan sendiri itu ada namanya pilar atau kita sebut divisi atau badan. Nah, inilah yang menjadi kementerian ya. Kalau dalam kabinet tuh ada kementerian lah. Ada kementerian pusat dakwah, ada kementerian Baitul Quran, ada kementerian Baitul Mal, dan ada kementerian Baitul Muamalah. Nah, inilah yang menjadi struktur holding yang ada di Masjid Kapal Munjalan ini. Tentu menyesuaikan nanti dengan masjid Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau memang kita masjidnya masjid sekolah atau masjid kampus ya kan, nah mungkin belum ada kita bisa menjadikan ini unit ya. Jadi bukan lembaga khusus ya, tapi unit unit dakwah ya kan, kemudian unit Quran atau unit pendidikan, kemudian unit sosial, dan unit usaha seperti itu. Nah, tapi kalau sudah besar seperti itu, maka memang harus dikelola secara holding tadi. Maka di sini pusat dakwah itu sudah banyak lembaga di bawahnya lagi ya. Jadi ini lembaga-lembaga di pusat dakwah sendiri. Jadi holdingnya Munjalan tadi itu mengurus mengelola kementeriannya yang ada 4 tadi. Nah, dan masing-masing badan ini atau kementerian ini juga ada lagi lembaga-lembaga yang harus dikelola. Jadi di pusat dakwah itu ada Munjalan TV, ada Ruang Kehidupan, Kuliner Muslim, Gerakan Sadar Halal, Perkumpulan Pengusaha Muslim, Samara Center, Ruang Mu'alim ya. Kemudian di amal pendidikan juga ya, dia ada KBTK, ada My School, ada Balai Tahfiz, Munjalan Learning Center, dan Munjalan Scholarship Center ya. Kemudian apalagi di Baitul Mal. Nah, Baitul Mal juga mengelola gerakan infak beras ya, termasuk Baitul Mal yang ada di seluruh Indonesia ya kan. Nah, kemudian amal usaha, ini ada PT, Roti Bahagia, Munjalan Store, Ruang Bahagia, dan sebagainya. Nah, jadi inilah gambaran sedikit tentang Masjid Kapal Munjalan yang hari ini alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Indonesia. Ada 24 titik masjid dengan pusat dakwahnya ada 7 lembaga, lembaga pendidikannya ada 5, kemudian Baitul Malnya ada 43 titik. Nah, yang dikelola oleh santri yang disebut Paskas ya. Pasukan amal soleh.
Ini kalau disederhanakan, nah ini disederhanakan seperti ini konsep Masjid Kapal Munzalan, Masjidullah atau Baitullah itu sebagai holding, kemudian ada Baitul Dakwah, Baitul Quran, Baitul Mal dan Baitul Muamalah yang dikelola oleh santri. Santrinya yang disebut paskas, yang terdidik dan terbimbing. Sekarang Ismu Yahya. Nih, Ismu Yahya 2020 ya, baru narasinya surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, ini dalam 3 tahun ini Masya Allah. Jadi amati tiru modifikasi, amati tiru plug dari Munzalan, ya. Nah, dia buat sistem struktur yang sama, tapi tentu tidak boleh juga buat paskas ya, tidak boleh juga buat gerakan impak beras, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Salah satu narasi yang berhasil digaungkan adalah surgakan Indonesia dengan Quran. Nah ini Masya Allah ya. Jadi ini visinya beda dengan Joko Karian tadi. Cukup selesaikan Joko Karian, ya kan? Nah, kalau ini selesaikan Indonesia, ya, dengan salah satu spesifiknya adalah pada Quran. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu mau fokusnya di mana. Nah, ini Real Masjid, salah satu alumni PMB juga. Saya belum dapat profil lengkapnya, tapi silakan Bapak Ibu dengarkan video ini. Setelah melewati perjalanan selama 1 tahun di 2021, kami, Masjid Muslim United, dengan slogan dari Masjid Umat Bangkit, telah tiba saatnya untuk melangkah lebih maju dengan Mas Samsi, tanggal 21 dipastiin tolong itu geser waktunya mepet itu susah. Suaranya hilang Bang Gun. Kan Suara saya videonya. harus tanggung jawab itu angkatan. Tanggal 21 kan saya statusnya udah ngelis. Kalau mau dibatalin nggak bisa mepet. Suara videonya hilang Bang Gun. Tapi kan mas rumahnya Mas Umar ketempatan. Kan rumahnya Mas Umar ketempatan. Lah kok dikunci? Enggak, Bani ngikut nggak tuh Bani? Bani ngikut ya? Itu keluarga kan apa ini orang Yapinya doang. Masuknya mana sih masuknya? Masih hilang sore Bang Gun. Nggak jelas masuknya. Orang arisan. Arisan. Terus ada orang meninggal juga itu. Mbak Ani kan berasal. Mbak Ani gini, aku capek lelah. Tuh. Masih mute. Punya Bang Gun masih mute. Jadi Real Masjid tadi Bapak Ibu sekalian, ini menarik ya, tadi salah satu tagline atau narasinya adalah bagaimana menjadikan masjid itu tidak hanya meriah di bulan Ramadan kan. Selama ini kalau kita lihat masjid itu meriah di bulan Ramadan, nah, tapi meramadankan masjid ya setiap harinya. Nah, ini kan sama juga dengan UPZ kita ya Bapak Ibu sekalian, yang selama ini mungkin hanya aktif di bulan Ramadan, tapi bagaimana kita memfungsikan, mengoptimalkan UPZ kita itu sepanjang waktu. Maka bagaimana kita meramadankan sepanjang waktu ya masjid-masjid kita. Ini salah satu alumni juga Bapak Ibu sekalian. Jadi seorang pengusaha sukses ya di bidangnya. Beliau kalau saya lihat story-nya, perjalanan sejarahnya, jadi mengapa kemudian back to masjid ini ya kan. Jadi melanglang buana sudah kemana-mana ya, artinya siar keliling dunia dan sebagainya, dan sekarang yakin bahwa memang peradaban itu dibangun dalam masjid, dan yakin dengan keyakinan itu kemudian beliau memilih untuk membangun masjid. Beliau berdua bersaudara ya, kemudian mendirikan
sebuah kawasan ya, kawasan masjid yang disebut dengan Masjid Muslim Billionaire ya. Bagaimana langkah jejaknya seperti ini ya. Jadi diawali dengan sebuah kajian ya. Jadi kajian-kajian bisnis awalnya ya kan. Nah, kajian-kajian bisnis, kemudian akhirnya mengikuti narasi dari Munjalan ya kan, Ustaz Lukman, Bung Ben, kemudian mengikuti PMB juga, dan alhamdulillah akhirnya berhasil meletakkan ya batu pertama pendirian Masjid Muslim Billionaire ya 2022 ya, insyaallah. Jadi ini Masjid Muslim Billionaire Kalau ini memang itu sih paling ibu-ibu Coach biasa. Andika ya, dan Kalau memang udah Bang Ben juga nih ya namanya, dan sering juga mengisi di forum-forum kemasjidan ya, insyaallah. Ini visinya ya, ini juga mengindonesia ya visinya. Jadi tidak hanya beliau lokasinya di Bogor, tapi visinya mengindonesia ya. Jadi pengen membangun 918 kawasan ya. Ini suatu visi besar ya untuk menjadikan Indonesia itu berkah ya lewat Masjid Allah ya. Itu ya sih sudah pulang belum? Nah, ini program-programnya. Ya kalau udah Ya, pulang program-program. kan ini. Hampir mirip ya, artinya program itu nggak jauh-jauh dari 4 itu. Kalau nggak dakwah ya, artinya ada event dakwah, kemudian nanti ada pendidikan ya, kemudian ada sosial, dan ada muamalah ekonomi ya. Nah, jadi 4 itu inti dari kegiatan. Ini masjid yang viral Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu nih masjid apa? Boleh ditulis di kolom chat. Masih di asrama tapi Mungkin viral ya, viral di media sosial sebenarnya. masih Viral di media sosial. di Yapi ada ini. Sudah ada yang tahu ya. Nama masjidnya Masjid Atin ya. Tapi kawasan masjid disebut dengan kawasan Masjid Sejuta Pemuda ya. Jadi ini Itu apa ini? ikhtiar beliau, kalau nggak salah saya PMB 1 saya lupa. Waktu itu memang belum ada masjidnya. Jadi ikut saja, dapat pencerahan, wah saya harus bangun masjid, cari tanah. Alhamdulillah dapat, bukan hanya tanahnya tapi sudah ada masjidnya. Seperti inilah masjidnya, dan yang mewakafkan, jadi masjid ini sekaligus diwakafkan dengan masjid, tanah dengan masjidnya. Kalau tanahnya beli, nah, jadi masjidnya ini diwakafkan ya, tapi tidak mengubah namanya ya, tinggal kawasannya itu diganti menjadi kawasan Masjid Sejuta Pemuda ya. Alhamdulillah ini viral. Kalau Bapak Ibu lihat sederhana saja sebenarnya. Nah, jadi ini kontennya. Sebenarnya konten-konten ini sudah dibuat ya di Masjid Kapal Munjalan, di Ismu Yahya, tapi Masjid Sejuta Pemuda atau MSP ini berhasil dengan strategi digital fundraisernya ya, membuat itu viral ya. Kalau kita lihat ini 29 juta ya view ya. Lagi enak tidur di masjid malah dibangunin ya. Kemudian ini ada 12M, membiarkan anak main di masjid dan sebagainya. Jadi bagaimana hal-hal yang sederhana itu kita kontenkan. Nah, ini silakan perlu ditiru ya. Sederhana sebenarnya. Misalnya tukang parkir ya kan, 3,4. Baru aja nyampe udah disamperin kang parkir ya kan. Ini kenapa nih kok bisa cuman urusan parkir sampai 3,4 juta nih pemuda. Harusnya nih masjid-masjid Bapak Ibu sekalian yang kadang-kadang kita tuh wah ini mau yang buat konten yang pokoknya harus wah dan sebagainya. Ternyata tidak mesti seperti itu ya. Jadi hal-hal sederhana bisa kita kita jadikan konten ya. Nah, jadi ini salah satu alumni juga Sejuta Pemuda ya. Ya memang harusnya ini sih ya kalau. Kemudian ini teras dakwah di Jogja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebuah komunitas ya, komunitas dakwah yang ada di Jogja, kemudian bertransformasi dengan narasi masjid, akhirnya mendirikan Masjid Teras Dakwah. Nah, ini desainnya sudah sudah menarasikan masjid dengan program Baitul Malnya, kemudian program dakwahnya. Jadi
ya tadi dakwahnya jalan, baitul malnya jalan, amal usahanya juga jalan ya. Jadi ini masjid teras dakwah. Ini komunitas ya, sudah ada komunitas sebelumnya. Ini ya, nggak bilang ini. Ini Bang Huda ya. Karena memang ada di situ ya kan. Maksudnya Nah, cerita. nanti kalau tanya-tanya langsung ke Bang Huda aja ya. Nah, tapi intinya Biar di Masjid Al-Ikhlas nih keunikannya apa? Akhirnya saya ketemu. Banyak sebenarnya ya, tapi spesialnya ternyata Masjid Al-Ikhlas Pasar 7 ini adalah penyelenggara PMB spesial Medan ya. Amin, amin, berkah. Nah, lewat PMB spesial Medan ini Masya Allah Masjid Al-Ikhlas kayaknya terkenal se-Sumatera Utara lah Insya Allah ya. Nah, jadi ini apakah nanti Masjid Al-Ikhlas ini pengen bermain di ranah, tadi kan kita sudah lihat ya, jadi ini saya cerita aja dulu secara umum, main secara Indonesia seperti masjid-masjid tadi ada contohnya kan, atau dia main komunitas ya. Bapak Ibu sudah menemukan nanti nih perbedaan-perbedaan dari masjid-masjid kita. Jadi ada yang bermain secara Indonesia ya, cakupan wilayahnya, ada yang dia komunitas saja, anak muda, ada yang juga wilayah saja. Ya. Apakah Masjid Al-Ikhlas nanti Pasar 7 akan memerankan perannya di situ ya, menguasai wilayah Sumatera Utara ya kan. Nah, jadi ini program Bang Huda ini dari PMB 1 Masya Allah dari apa ya 2020 ya, istiqomah Insya Allah, istiqomah. Amin, amin, insyaallah. Alhamdulillah mulai dari masjid yang mungkin tadi itu program infak ya, kemudian alhamdulillah ada baitul malnya, terus ada mulai merintis baitul muamalahnya, mulai merintis juga TPA-nya ya Bang Huda ya. Jadi pelan-pelan, walaupun kata orang setiap apa ya, jadi setiap orang itu ada fasenya. Jadi fase-fase inilah yang kemudian kita terus menjalani. Jadi kita ditugaskan untuk terus bergerak ya kan, berproses ya kan, tapi hasil ya kan itu bukan prerogatif kita. Hasil itu adalah sepenuhnya hak prerogatif Allah ya. Nah, dan tidak ada yang menyangka ya kan, malah PMB spesial ini malah Al-Ikhlas ya kan, Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah inilah perjalanan ya, perjalanan. Nanti silakan mampir di media sosialnya Masjid Al-Ikhlas. Nah, ini Masjid Patriot. Ini menarik juga, sebuah komunitas anak muda ya yang kemudian bertransformasi menjadi masjid. Ini diskusinya juga hangat ya dengan Pak E Bung Ben ya. Sempat ke Pontianak atau Pak E Bung Ben ke Surabaya waktu itu. Akhirnya kontraksi ya kan, mengubah yayasannya, jadi dia udah ada yayasan Patriot yang waktu itu sosial ya kan. Ternyata tadi bahwa memang peradaban itu nggak lahir dari sekretariat kantor ya kan, rumah, dia harus ada legacy di situ. Nah, legacy yang membuat peradaban itu abadi apa? Masjid. Dan itu sudah terbukti, Baitullah yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, itu adalah legacy yang yang abadi sampai hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian gak usah ragu ya bahwa kita untuk memakmurkan masjid ini, karena masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Kita yang hari ini menempel ke masjid atau dekat-dekat ke masjid itu, Masya Allah dapat keberkahannya ya. Kita yang mengurus masjid, Insya Allah pasti lebih besar lagi keberkahannya. Nah, tapi ingat kata gurunda kita, berkahnya hadiahnya besar, pasti masalahnya juga besar ya Bang Huda. Kalau pengen dapat hadiah besar, maka ujiannya juga besar ya. Tapi bedanya orang masjid tuh beda dengan ujian kalau seorang yang pengusaha yang mengurus uang miliaran dan sebagainya, itu akan beda kalau misalnya itu ditekatkan di masjid ya. Nanti saya akan cerita tentang bagaimana beberapa alumni ya sharing ya. Nah, ini masjid, ini menarik ya, ini masjid yang ada di bandara ya. Nah, masjidnya agak
sulit ya sebenarnya menyebutnya Burj Al Istidlal ya. Jadi masjidnya MATSC ya. Jadi ini masjid yang ada di Makassar ya. Beliau keunikannya setelah saya lihat ini udah konsisten dan istiqomah. Laporan keuangan Jiswap setiap bulan. Sama kayak Al-Ikhlas ini, Dan Bang. menariknya, Modal istiqomah aja. yang modal Modal istiqomah istiqomah aja ya. Nah, jadi udah dapat ya kata kuncinya. Nanti ada kata-kata. Dan zakat malnya ini menarik, besar. Ya. Nah, biasa kan orang infak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, infak kalau di Munzalah itu infaknya lebih besar dibandingkan dengan zakat. Nah, jadi gimana dia kemudian mensosialisasikan zakat itu. Jadi beliau membuat konten tentang zakat, dia kan diajak orang karena memang di situ kayaknya sosialisasi zakat yang digaungkan oleh Masjid Burj Al Istidlal ini. Dan kemudian beliau juga masjid bantu masjid. Nah, ini nggak pakai logika nih. Kalau pakai logika masjid bantu masjid ini, jadi pasti banyak yang menentang dan sebagainya. Nah, tapi beliau di sini istiqomah ya kan, mana masjid yang memerlukan itu dibantu ya kan, insyaallah. Jadi ini kemudian kemarin baru sharing dengan Masjid As-Solihin Yokohama ya. Jadi udah melanglang buana kita di seluruh Indonesia. Sekarang kita balik mencoba untuk melihat masjid di Jepang ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, beliau ini ikut PMB 5. Jadi sa'inya ikut PMB 5 ya kan. Jadi diawali dengan kerisauan beliau di Jepang itu karena anak-anaknya itu nggak ya karena memang di Jepang itu masjid itu bisa satu provinsi itu bisa satu masjid aja Bapak Ibu sekalian. Bayangkan. Jadi terutama di ibu kotanya ya. Kalau pinggiran-pinggiran nggak ada lagi ya, kabupaten dan sebagainya. Jadi tidak ada masjid ini yang membuat kerisauan beliau sehingga beliau tergerak untuk bagaimana untuk mensiarkan atau membangun masjid dan sebagainya. Alhamdulillah ketemulah PMB, ikut gimana caranya, alhamdulillah dapat di situ teknik dan sebagainya. Kemudian ke Pontianak, kemudian akhirnya ketemu sama Ustaz Lukman, ketemu dengan Bang EN, dan alhamdulillah akhirnya kolaborasi sama Cinta Quran. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini di luar nalar kita, beliau kemudian karena yakin tadi kalau ditanya ya sempat ragu-ragu gitu ya, tapi itu tadi karena ini masjid Allah ya kan, rumahnya Allah, pasti Allah yang urus. Nah, seperti itulah kalimat-kalimat beliau waktu itu, sehingga memberanikan diri untuk membeli tanah dan membangun masjid yang nilainya Bapak Ibu tahu fantastis di Jepang 47 miliar. Bayangkan 47 miliar tuh kalau di Medan bisa bangun Islamic Center besar kali ya. Nah, tapi ini di Jepang hanya bangunan kecil aja Bapak Ibu sekalian, yang luasnya cuma 398 meter, tapi memerlukan dana 47 miliar. Nah, kekuatan ya tadi ya, keyakinan ya, yang awalnya beliau tadi Mas Arif ini hanya beberapa tim dan sebagainya, ketika mengandalkan orang Jepang orang Indonesia di Jepang itu nggak pernah sampai 1 miliar waktu itu kampanyenya. Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan Ustadz Fatih Karim dan kemudian presentasi, kemudian Ustadz Fatih Karim tertarik dan akhirnya Ustadz Fatih Karim kemudian hadir, kemudian mensupport, dan alhamdulillah dalam kurang waktu 2 bulan waktu itu terkumpul belasan miliar dan akhirnya bisa membeli tanah. Nah, jadi di Jepang itu kalau beli tanah biasanya pakai bank ya, tapi di sini Masjid Solihin Yokohama tidak menggunakan bank. Jadi dalam 3 bulan waktu itu berhasil melunaskan, karena waktunya 3 bulan, kalau enggak hangus ya. Nah, ini cerita bagaimana kesungguhan, niat dan keyakinan. Alhamdulillah Masjid As-Solihin sekarang sudah punya tanahnya, tinggal bangunannya Bapak Ibu sekalian. Ini Masjid Ajar. Nah, ini alumni PMB juga, PMB 1 ya.
Bareng Dr. ahli Pri kelas ini. karena beliau akademisi. Beliau akademisi, jadi membuat Masjid Al Jarwal Ar-Rahman atau disingkat Ajar ya, yang memang fokusnya di keilmuan ya. Masjid Al Ajar. Ini masjidnya belum jadi di daerah Purwakarta ya. Dan alhamdulillah, tapi sekarang berjalan ya program Baitul Dakwahnya, Baitul Qur'annya, Baitul Malnya, dan Baitul Muamalahnya. Saya termasuk yang alhamdulillah dipercaya juga jadi pengajar di Baitul Qur'annya, terutama terkait dengan materi kemasjidan. Jadi beliau memasukkan kurikulum kemasjidan dalam pondok Qur'annya ya. Nah, ini alumni serupa, ini kalau nggak salah PMB 5 ya, Masjid Jalan Cahaya ya, benar-benar di jalan nih masjidnya nih. Jadi karena memang nggak ada bangunannya, jadi dia bangun di jalan. Masya Allah, saya lupa namanya Bang Udah. Kang coba ya. Beliau nih yang di tengah nih. Ini yang alumni PMB Ya. ini beliau. Ustaz. Kok saya juga jadi lupa ya. Salah ya. Jadi ini beliau nih Ya. Penulis ya, penulis, kemudian pembicara, beliau juga storytelling ya. Jadi cerita ya. Nah, jadi beliau keliling-keliling Indonesia, akhirnya mendirikan masjid. Nah, maka masjidnya nanti akan menjadi masjid yang Jalan Cahaya. Jadi masih sekarang dulu punya lembaga ya. Sekarang semuanya dipusatkan di Masjid Jalan Cahaya. Jadi masjidnya sekarang punya jadi holding lembaga-lembaga yang dulu dia punya itu kemudian menjadi unit ya yang ada di Masjid Jalan Cahaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang mungkin bisa saya ambil rangkum ya Bang Uda ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, PMB Spesial Medan berdasarkan diskusi, sharing, dan juga melihat pergerakan dari masjid-masjid di seluruh Indonesia, khususnya alumni dan masjid-masjid yang menjadi rujukan kita semua. Jadi beberapa poin yang mungkin saya bisa rekomendasikan. Yang pertama, ini juga hasil diskusi juga bersama Ayahman ya kan, kemudian juga penggiat-penggiat masjid ya, bahwa memang poin pertama itu ternyata yang paling krusial Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita miliki. Apa itu? CEO masjid, atau kalau bahasa bahasa tradisionalnya ya tadi imam kan? Siapa nih sebenarnya imam masjid nih? Kalau kata Kang Randy itu siapa sebenarnya yang punya otoritas nih kan? Nah, jadi ini ternyata memang ini yang sangat menentukan poin pentingnya. Jadi kalau Masjidil Haram itu ada Ibrahim, ada Ismail ya kan? Kalau Masjid Nabawi itu ada Rasulullah dengan para sahabat ya kan? Nah, maka Masjid Kapal Munjalan itu ada diawali oleh Ustaz Toya, Ustaz Lukman ya kan, Bang EN di Semuyaya ada Bang En, Bang Kiki, termasuk pesantren terbuka ya kan, ada Pak Bung Ben dan tim ya kan. Itu nggak sendirian Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kata kuncinya juga. Kalau bisa jangan sendirian. Jadi harus ada partner. Ya, harus ada partner. Jadi ternyata ketika diskusi dengan beberapa masjid memang bergerak gitu, jalan sendiri, tapi akan kesulitan Bapak Ibu sekalian. Berbeda kalau ada partner, dan partnernya ini tentu jangan hanya seremonial atau ini karena dia tokoh nih, karena dia orang penting nih, yuk kita ambil. Nah, itu juga nggak akan jalan juga, nggak akan maksimal juga. Tapi memang yang sefrekuensi ya. Nah, itulah yang ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, itu ada pemimpinnya, ada imamnya. Nah, maka di sini bagi pengurus masjid tentukan dulu nih siapa nih ya kan, dia bisa formal, bisa langsung bisa secara langsung diformalkan, atau memang secara informal dulu. Nah, bisa jadi
yayasan legalitas itu hanya sekedar biasanya legalitas ya. Biasanya tidak mencerminkan bahwa itu yang punya otoritas biasanya, karena memang itu hanya untuk legalitas. Misalnya nih, oh nih karena untuk kepentingan ya udahlah pembinanya ini, pengurusnya ini. Tapi sebenarnya yang punya otoritas biasanya sudah ditunjuk ya. Nah, tapi ini balik lagi beda ya. Nah, misalnya kayak di Gontor ya, itu clear ya. Secara badan wakaf itu ada badan wakafnya, tapi yang punya Trimurti pemimpin itu sudah ditetapkan ya. Nah, tapi secara negara kita perlu tadi ya. Gitu. Maka di sini perlu disiasati ya kan. Kepemimpinannya ini siapa? Kemudian ketika sudah ada pemimpin ya, kita sudah membentuk tim tadi ini, kepemimpinan yang solid tadi ini, maka kumpulkan mereka di tempat terbaik. Kumpulkan di mana ya? Di masjid, di rumah Allah. Ya. Nah, di masjid inilah kemudian ya orang-orang terbaik ini ya diajak untuk apa? Diajak untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jadi Masjid Al-Falah Sragen, kemudian Masjid Ismu Yahya itu sama, mau nggak kita bertobat memperbaiki diri? Di mana? Di masjid, ya kan? Nah, ketika di masjid sudah diajak ke masjid, diajak untuk bertobat dan memperbaiki diri, maka selanjutnya kita akan menghasilkan orang yang 3B. Apa itu 3B? Orang yang benar, baik dan bagus. Nah, bagaimana menghasilkan orang yang baik dan bagus ini? Ya kan? Nah, 3B ini benar itu maksudnya orangnya harus benar secara pemahaman ya, pemikiran ya, kemudian agamanya benar. Jangan sampai kita hanya berpikiran baik dan bagusnya, tapi ini fundamental benar ya. Kemudian baik ya, penampilannya baik. Maka pengurus masjid itu harus baik ya. Kemudian bagus secara penampilan atau packagingnya. Nah, selanjutnya buat program amal soleh, gerakan atau relawan. Jadi orang-orang tadi ini pemimpin ini udah punya orang-orang yang mau diajak perbaiki diri nih. Kemudian sudah benar nih, sudah baik, sudah bagus nih. Nah, diajak untuk buat program amal soleh atau gerakan atau relawan. Nah, ini macam-macam ya. Kalau misalnya di Munjalan ada gerakan infak beras, kemudian di Ismu Yahya itu ada gerakan sidak ya kan. Nah, setelah itu baru buat event-event dakwah. Nah, apakah seperti ini polanya ya, Bapak Ibu sekalian? Buat event dakwah, ini juga salah satu event dakwah ya kan. Kita sebut dengan event dakwah juga PMB ya. Pendidikan juga ya, siar juga. Nah, buat event-event seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, buat event skala lokal bisa, skala online bisa ya, bisa dibuat. Setelah membuat event-event dakwah, baru nanti kita dapat orang ya kan. Nah, biasanya kan kalau event dakwah itu kadang-kadang tablik akbar misalnya. Nah, kadang-kadang selesai di situ. Harusnya setelah tablik akbar harus diumumkan nih, kita akan membuat program apa nih. Nah, biasanya orang akan tertarik misalnya lewat program pendidikan. Ada nih kami Bapak Ibu, ini kan ini untuk menarik masa nih, event-event program. Nah, program apa? Seminar ke, workshop ke, atau keilmuan ya. Pak Ibu mau nggak belajar Quran? Mau, siapa yang mau? Nah, diajak di situ. Berarti sudah ada apa nih? Bakal santri kan? Artinya sudah ada nanti orang yang serius. Tidak mungkin semua yang tabligh akbar itu diajak jadi pengurus. Enggak kan? Nah, disaring lagi. Tabligh akbar ini disaring, diajak untuk belajar, saya mau belajar. Nah, yang serius inilah kemudian diajak nanti untuk mengelola event-event berikutnya. Nah, selanjutnya apa? Mulai kita buat program-program sosial. Ya kan? Nah, disitulah mulai ada nanti layanan jiswab, ya kan, zakat, infak dan sebagainya. Nah, proses ini Bapak Ibu sekalian, ya kan, secara berurutan kita jalankan, ya, baru nanti masuk ke fase muamalah. Nah, kenapa fase muamalah ini juga penting? Karena ini juga mesin penggerak ya untuk
kemakmuran masjid. Nah, tapi ini harus clear dulu di awal ya, muamalah ini ya. Artinya kita sudah menjalankan dakwahnya, menjalankan keilmuannya, kemudian menjalankan misi-misi sosialnya, insya Allah muamalahnya juga akan clear ya, seperti itu. Nah, baru nanti kita sistemasi dan super tim. Nah, ini tentu harapannya jangan sampai kita melakukan hal yang sama berulang. Selanjutnya adalah sistemasi. Ini yang dilakukan oleh Masjid Kapal Mujalan Ismu Yahya dan masjid-masjid besar lainnya, sistemasi dan super tim. Tidak boleh mengandalkan lagi mungkin satu orang saja. Ya, yang sudah kita jalankan tadi dakwah, kemudian pendidikan, sosial dan muamalah ini sudah harus ada timnya. Maka di situ ada namanya super tim, tidak boleh superman. Selanjutnya adalah sinergi dan kolaborasi. Nah, ini fase-fase dan saya rasa ini juga dijalani ya, saya rasa ya. Ini penganalisaan saya dijalankan oleh termasuk Bang Huda ya, jalankan dulu memperkuat kepemimpinan dulu, kemudian ngajak orang ke masjid ya kan, lanjutkan program event, nanti buat program pendidikan, ya, kebudidian itu dijalankan ya kan, muamalah. Nah, kemudian mulai sistemasi, nanti mulai buat super timnya. Selanjutnya mulai sinergi dan kolaborasi. Ini kan bentuk sinergi dan kolaborasi nih. Berarti udah fase ke-11 nih. Masjid Al-Ikhlas. Kenapa sinergi dengan pesantren terbuka, dengan ormas ya kan, kolaborasi. Nah, tinggal menunggu waktu masjid kita menjadi masjid yang berkah, berlimpah, Bapak sekalian. Nah, ini secara kalau disederhanakan seperti inilah yang perlu Bapak Ibu sekalian susun, menjadikan kepemimpinan keberjamaah itu di masjid semakin kuat, maka kemudian masjid tadi akan menjadi pabriknya manusia, menjadi tempat orang untuk taubat memperbaiki diri, akan menghasilkan manusia-manusia yang benar, baik dan bagus, dan nanti manusia-manusia ini harus mempunyai 4 DNA utama, yaitu DNA ketaatan, DNA keteladanan, dan DNA kepedulian, dan DNA kemandirian. Ini terakhir, ini saya membuat nanti semacam kanvas, tapi ini nanti saya share Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi bahan Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan ya. Jadi gimana supaya masjid kita ini bisa bertransformasi menjadi masjid makmur berkah berlimpah ya kan? Nah, kita tentukan dulu nih event-eventnya apa nih di Baitullah ini, apa event yang akan kita jalankan, programnya apa, layanannya apa. Sekarang apa beda event sama program? Kalau event ini dia berlangsungnya biasanya sekali ya, atau setahun sekali ya, misalnya event besar biasanya, dan itu biasanya special event ya, seperti misalnya PMB spesial ini kan event ya, khusus ya. Nah, kalau dia dibuat setiap bulan, nah itu program ya, program bulanan ya, program misalnya memberi program tetangga bahagia setiap bulan ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa jadikan bahan untuk menyusun nanti ya. Nah, kemudian terkait dengan masjid, fokus saja untuk masjid ya. Ini saya udah bagi. Jadi ini sebenarnya semuanya di masjid ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dipisah-pisah nih. Ini adalah program masjid sebenarnya. Cuman dibagi 5. Program masjid itu ada yang di Baitullahnya. Maksudnya di Baitullah ini dia hanya di masjidnya. Berarti event ini apa nih? Misalnya ibadah ya Bang akbar, misalnya PHBI, misalnya Bang Huda, itu kan fokusnya di masjid ya. Misalnya Maulid Nabi misalnya, nah, itu kan nanti programnya apa nih yang masjid nih, misalnya tetangga bahagia, layanan apa nih, buka 24 jam, ada gratis air minum, seperti itu. Nah, nanti kalau untuk di dakwahnya khusus lagi, nah ini kan unit sebenarnya. Nah, unit dakwah atau sesi dakwah, buat event dakwah apa? Oh, kami mau buat misalnya dakwah anak muda misalnya, dakwah halal, nah seperti itu ya. Kemudian programnya apa nih yang bulanan? Oh, ada program kajian untuk mualaf, itu kan dakwah. Terus apalagi layanan? Oh, kami ada konsultasi pertanyaan dakwah, nah, ini contoh ya. Kemudian nanti unit pendidikan, eventnya apa nih? Oh, kami ada seminar pendidikan beasiswa misalnya. Programnya apa nih? Oh, program bulanan kami ada kelas kursus setiap bulan.
Layanan apa nih? Oh, kami ada konsultasi gratis untuk yang mau belajar matematika. Oke. Selanjutnya, yang unit sosial, kami ada event apa nih? Sedekah akbar misalnya ya. Terus program bulanannya apa? Kami ada tetangga bahagia untuk sekitar masjid. Layanan apa nih sosial nih? Oh, kami ada layanan jemput infak, layanan infak apa dan sebagainya. Itu contoh saja ya. Kemudian unit ekonomi, kami ada event apa nih? Oh, event besar misalnya contoh pertemuan apa saudagar dan sebagainya, atau misalnya itu seminar ya lebih ke pendidikan, misalnya memang serius membuat amal usaha, misalnya contoh kolaborasi dengan apa pesantren terbuka ya kan. Nah, kemudian buat event program besarnya nanti di situ ada apa forum pekanan bulanan dan layanan apa nih, misalnya menjual produk-produk apa masjid dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti bisa digunakan sehingga nanti Bapak Ibu sekalian masjidnya nanti bisa semarak seperti Masjid Joko Karian, Masjid Ismu Yahya, Masjid Al Falah Sragen, karena program dan ini tentu menyesuaikan lagi dengan SDM-nya Bapak Ibu sekalian ya, SDM. Jadi kalau masjidnya masih apa terbatas ya buat program yang paling prioritas ya, paling penting di situ. Nah, program penting inilah yang nanti bisa menjadi pemicu program-program lainnya. Nah, untuk mencari program ini memang harus dicoba semuanya dulu nih, karena bisa jadi oh program ini nggak berhasil, nah seperti itu aja. Jadi dicoba terus ya, sehingga ketemu dengan program utamanya. Nah, nanti dicoba terus sehingga orang akan mengenal masjid kita. Oh, masjid apa Al Ikhlas ini lewat program apa PMB spesialnya. Kalau masjid Burs As Istiqlal nih bantu masjid ya seperti itu. Kalau mau jalan dia infak beras nih. Mungkin itu Bang Huda. Mungkin mohon maaf kalau misalnya apa kekurangan dan kehilapan itu yang bisa saya sampaikan dari apa alumni-alumni PMB yang Masya Allah terus bergerak. Mudah-mudahan nextnya PMB Special Medan ini akan menjadi success story berikutnya ya Bapak Ibu sekalian, Amin insyaallah. sehingga bisa sharing ke teman-teman semua yang ada di sini. Demikian dari saya, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dan khilaf itu karena kekurangan dan khilapan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Bang Gun. Insyaallah mudah-mudahan rangkuman dari teman-teman peserta alumni angkatan 1 sampai 7 yang sudah melaksanakan hasil dari pembelajarannya ya untuk teman-teman di PMB Special Medan yang ada 140-an masjid, mudah jadi inspirasi ya. Nah, jadi banyak macamnya, banyak metodenya, banyak caranya. Tapi memang kuncinya satu, istiqomah, istiqomah dan berproses. Itu yang pasti harus ada. Nah, tadi step by stepnya juga sudah disampaikan Bang Gun ya. Kira-kira apa saja yang mulai dari awal sampai dengan akhir. Nanti insya Allah slide PDF-nya nanti kan kita share seperti biasa di grup PMB Medan. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengambil pelajaran, mengambil semangat ya. Bahwasannya angkatan 1 sampai 7 sudah berhasil atas izin Allah. Nah, maka sekarang nih PMB Special Medan kalau bisa diurutin angkanya ini angka yang ke-8 nih Bang Mun ya. Nah, jadi angkatan yang ke-8 nanti insya Allah ada lagi mudah-mudahan PMB spesial-spesial yang lain, dan bisa saja teman-teman semua nanti yang ambil bagian di sana insya Allah. Nah, jadi banyak unikan, ada yang memulai dengan makan-makan, ada yang memulai dengan event, ada yang memulainya dengan media sosial ya. Kalau di Masjid Al Ikhlas ya banyak yang sudah dicoba-coba. Nah, tapi alhamdulillah memang kemenangannya ya istiqomah saja bergerak walaupun agak pelan ya. Dari 2.400.000 tambah 15 juta, 20 juta dan terus berkembang. Nah, alhamdulillah dari Allah bisa ngelaksanain PMB, karena terus terang juga Bang Gun, passion saya tuh memang ya ngajar gini, nah lebih senang. Ya mudah-mudahan nanti Masjid Al Ikhlas ini jadi salah satu mitra dakwahnya pesantren terbuka yang paling utama karena ngadain PMB spesial ya. Nah ini senang senang ngajar nih saya sama Bang Gun, sama backgroundnya Bang Gun dosen. Nah kalau saya ya dosen masjid nggak apa-apa lah ya. Berarti Nah, udah ketemu berbagi ininya kan?
berbagi apa cerita, lalu juga sama-sama bergerak. Nah itu eh, saya lebih lebih kepada itu gitu. Nah jadi insya Allah mudah-mudahan abang ayah bunda semua tinggal memaksimalkan potensi yang ada pada masjid abang ayah bunda semua. Nah tadi kalau Masjid Al Falah Sragen tanahnya luas, nah dia di tengah kota, lalu Masjid Raya, Masjid Kapal Munzalan seperti itu juga di tengah kota, tapi di tengah pemukiman Muslim, maka programnya juga berhubungan dengan eh, apa ya rahmatan lil alamin dengan orang-orang non muslim, juga diawali dengan gerakan Pak Beras juga seperti itu banyak sekali. Lalu ada tadi Masjid Muslim United, nah anak-anak muda yang sudah ada di awal karena berasal dari komunitas teras dakwah juga begitu. Nah ini semua pasti abang kakak muda semua sudah punya modal dasar atau modal awal. Nah, jadi beda-beda, silahkan maksimalkan. Nah tapi memang tak jauh dan juga tak lepas dari tiga mesin kemakmuran, lalu istiqomah bergerak terus belajar ya. Nah, cari teman, jangan mau bergerak sendiri. Nah, pasti insya Allah nanti Allah kasih jalannya, Allah hadiahkan muhtadin yang seperti disampaikan oleh Kiai Bung Ben dan juga Ustaz Sarip terkait dengan tadabbur dari surah At-Taubah ayat 18. Insya Allah, makasih Bang Gun. Terima kasih juga Bang Kaya udah semua. Ada sekitar 10 menit untuk kita diskusi sampai 9.30 sebelum kita tutup. Mungkin teman-teman. Ya, alhamdulillah ada yang resen ini. Lanjut Pak Yusuf Solihin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Yusuf. Bismillah, alhamdulillah. Setelah menyimak banyak penjelasan ya, kemudian juga keberhasilan masjid-masjid yang tadi sudah dipaparkan, memang tidak lepas dari pada usaha ya, terutama ada bimbingan dari PMB ya, PMB. Nah, setelah pemaparan itu saya atau kita itu mendapatkan atau ujungnya ya. Jadi menangkap ujungnya bahwa Masjid Kapal Munjalan itu sudah sehebat sekarang ya. Kemudian Masjid Al-Ikhlas di Ustadz Nurul Huda juga ya. Kemudian masjid-masjid yang lain. Tentunya itu tidak lepas dari jatuh bangun sebelumnya ya. Nah, apakah Pak atau Ustadz Dugun itu bisa memberikan salah satu contoh misalnya di Kapal Munjalan atau di mana itu awalnya mungkin tidak sekali langsung besar gitu ya, jatuh bangunnya itu seperti apa gitu. Apakah itu bisa bisa di share ke kita jatuh bangunnya, atau Masjid Al-Ikhlas juga ini pernah coba berapa ribu kali gitu ya sampai sebesar sekarang itu gitu ya. Tentunya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi minta ada share salah satu contoh masjid saja, nggak usah semuanya yang tadi ya. Kemudian yang kedua, memang kami ya atau saya dari Masjid Istiqomah di Cimahi, Jawa Barat ya. Itu terletak di masjid kampung ya, kampung di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang ya ada satu ganjalan ya dalam hati, kita itu mau mulai dari mana gitu ya, untuk bergerak ya, untuk bergerak seperti yang disarikan dalam materi ini. Jadi kadang-kadang ada ganjalan-ganjalan dalam hati ya, itu mau mulai dari mana ya. Terus ada juga ketakutannya kalau seperti ini ya, atau program ini program itu kadang-kadang ada kekhawatiran gitu ya, ada kekhawatiran dan bingung gitu mulainya dari mana. Nah, kira-kira itu saja Ustaz Gun ya. Kira-kira itu bisa memberikan satu pencerahan ya bagi kami ya, terutama di masjid-masjid yang ya saat ini mulai dari nol gitu. Sekian saja.
Pak Yusuf. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Bang Gun. Siap, langsung. Siap, makasih banyak Ayanda, Pak Yusuf Solihin, insyaallah dari Bandung ya, Ayanda. Iya, betul. Bandung. Jadi pertama jatuh bangun ya udah pasti memang itu memang enggak diceritain sih Pak. Karena nanti kalau diceritakan Terus jadi nggak semangat ya. semangat ya. Jadi memang kayak gitu tuh biasa kisah-kisah sukses itu biasanya memang nampaknya ini dulu untuk motivasi itu kan yang hebat-hebatnya Bapak Ibu sekalian yang gagal dan sebagainya itu kan disimpan ya, artinya simpan ya kan. Itu pelajaran, jadi apa ya, dan memang harus disampaikan dengan apa ya, dengan benar ya Pak, karena kalau nanti salah menyampaikan malah nanti orang malah bisa jadi nggak mau bergerak gitu kan. Makanya apa ya, kalau ditanya kegagalan tadi banyak, tapi kalau misalnya secara satu apa yang terjadi ya kan, itu tentu apa salah satunya adalah apa ujian ini ya, apa fitnah dan sebagainya itu udah apa sepertinya kayaknya dialami ya Bapak Ibu sekalian semua pengurus masjid itu ya kan. Jadi jangankan kita apa salah gitu ya, kita berbuat benar aja pasti fitnah gitu kan. Jadi jangan salah, jadi apalagi kita salah itu udah pasti dicari ya kan, dicari kesalahan dan sebagainya. Jadi tugas kita memang sebenarnya ya tadi apa fokus kepada jalan kebenaran itu ya kan. Kalau kita yakin bahwa memang kita ini memulainya karena Allah ya kan, maka tidak boleh berhenti karena manusia. Karena kalau misalnya kita mulainya karena Allah terus ada manusia yang kemudian apa mencemooh dan sebagainya, kita berhenti, berarti kita belum memulai sesuatu itu benar-benar karena Allah, seperti itu. Itu yang disampaikan. Jadi difitnah itu mulai dari yang kecil sampailah yang besar gitu Pak. Itu kan artinya ujian kan. Jadi kecil ini kan goyang nggak gitu, makin kita tinggi ya, makin tinggi pohonnya makin kencang. Fitnah mungkin Bapak Ibu sekalian masing-masingnya belum pernah masuk koran gitu. Sekarang sudah pernah masuk koran ya kan. Sudah masuk ke media dan sebagainya. Artinya itulah ujian yang terus yang dijalani ya kan. Ada yang ya ujian diusir ya kan. Nah, kalau tadi Masjid Jalan Cahaya itu apa Bang Uda? Saya siapa namanya? Mas lupa Herman Rusdiawan. Kang apa? Itu Pak, dia diusir Pak. Jadi awalnya di masjid ya kan, kemudian buat masjid sendiri. Nah, sempat punya harapan waktu itu kolaborasi dengan satu yayasan, nawarin untuk masjidnya dikelola Pak. Akhirnya beranikan diri untuk kelola karena mungkin ini apa kerjasama itu, tapi ternyata gagal lagi. Dan akhirnya diusir lagi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan visi misinya. Jadi kegagalan-kegagalan itu memang harus kita jalani Pak, sehingga kita apa dapatkan pelajaran yang mahal menurut saya seperti itu. Nah, tampaklah akhirnya kita meyakini bahwa memang apa kita berjalan atau menjalani ini benar-benar apa hanya mengharap ridho Allah seperti itu. Nah, ini proses-proses kegagalan itu diusir, kemudian difitnah, ya kan? Dan sebagainya. Kalau ujian-ujian yang kecil-kecil itu sih mungkin nggak diceritakan lah ya, orang yang berbuat curang dan sebagainya. Nah itu kenapa mungkin itu bisa bertahan, karena kita punya keyakinan yang kuat tadi bahwa memang kita ini sudah memulai sesuatu, nggak boleh kita berhenti, kita harus selesaikan. Nah, jadi ketika kita sudah berniat untuk memakmurkan masjid ini,
maka kita berjuang ya, sampailah Allah yang memang menghentikan kita gitu kan. Iya. Jangan karena kita menyerah gitu kan, ya udahlah saya udah menyerah nggak tahan lagi gitu kan, nggak tahan lagi nih cemoan dan kita Bang Duda nih mungkin Bapak lihat di depan ini senyum tapi belakang punggungnya berdarah-darah itu. Mungkin udah kebal kayaknya, udah kebal lah, ya kan? Ditembak kanan kiri dan sebagainya. Jadi inilah yang membuat kita yakin, ya kan? Nah kemudian bagaimana kita memulai, ya kan? Mungkin tadi banyak ya. Nah ini tadi tuh Pak Yusuf karena mungkin tadi banyak referensi dan sebagainya. Ini juga satu sisi akhirnya kita kebanyakan referensi banyak belajar dan sebagainya akhirnya bingung mau ini hati-hati juga nih sebenarnya harapan banyak referensi itu kita punya banyak pilihan sehingga bisa mengambil suatu keputusan gitu ya. Nah, tapi ada orang yang terlalu banyak referensi jadi malah takut ini ya kan. Nah, jadi menurut saya untuk memulai suatu kumpulkan tadi referensi-referensi yang ada kemudian kita sesuaikan Pak, maka kita punya standar tadi ini pertama SDM-nya. Nah, kalau misalnya ini bagus nih, bagaimana dengan SDM-nya, sumber dayanya, bagaimana dengan orangnya, bagaimana